Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan keputusan yang harus kita ambil. Salah satu tantangan terbesar yang sering kita hadapi adalah memilih pergaulan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu bagaimana kita bisa berani berkata tidak terhadap pergaulan yang buruk. Pernahkah saudara merasa tertekan atau bahkan ragu untuk berkata tidak kepada teman-teman atau lingkungan yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan? Mungkin saudara merasa khawatir jika menolak ajakan mereka akan membuat kita dijauhi atau dianggap tidak asik. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, karena hal tersebut dapat merusak kebiasaan baik yang kita bangun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, agar kita bisa lebih bijak dalam memilih pergaulan dan lebih berani dalam berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami, agar bisa merenungkan firman-Mu hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau menuntun kami dalam memahami pesan yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik dalam hidup kami. Bantulah kami untuk memiliki keberanian dan kebijaksanaan dalam berkata tidak kepada hal-hal yang dapat menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Ajari kami untuk tetap teguh menjaga iman kami, meski dunia di sekitar kami menawarkan banyak godaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga pergaulan kita. Pergaulan yang buruk, kata Paulus, bisa merusak kebiasaan yang baik. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita semua. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan situasi yang menguji komitmen kita sebagai orang Kristen. Saat kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung hidup kita dalam Tuhan, kita bisa terpengaruh, bahkan tanpa kita sadari. Mari kita bahas dua hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Pertama, ayat ini mengingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak karakter dan kebiasaan baik yang sudah kita bangun. Bayangkan jika kita terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk, yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tanpa kita sadari, kebiasaan buruk tersebut bisa masuk dalam hidup kita, merusak nilai-nilai yang telah kita tanamkan, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin kita mulai merasa bahwa hal-hal yang sebelumnya kita anggap salah, lama-lama menjadi sesuatu yang biasa, dan bahkan kita anggap benar. Contoh yang sering terjadi adalah ketika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kehidupan rohani kita. Misalnya di tempat kerja, kita sering mendengar obrolan tentang gosip, kebohongan, atau bahkan percakapan yang tidak bermoral. Jika kita tidak waspada, kita bisa terbawa arus, terlibat dalam perbincangan tersebut, dan lama-kelamaan kebiasaan tersebut mulai merusak kebiasaan baik kita. Makna kedua dari ayat ini adalah ajakan untuk selektif dalam memilih pergaulan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bergaul dengan orang-orang yang membangun iman kita. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, karena pengaruh dari lingkungan kita akan sangat besar terhadap karakter dan kehidupan rohani kita. Jika kita bergaul dengan orang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristiani, kita akan lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti jalan mereka. Namun, jika kita memilih pergaulan yang baik yang mendukung hidup kita dalam Tuhan, kita akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudara,
Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak membiarkan pergaulan yang buruk merusak hidup kita. Kita harus berani berkata tidak terhadap pengaruh-pengaruh buruk tersebut, meskipun itu berarti kita harus berdiri sendiri. Karena seperti yang dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekarang, mari kita merenungkan. Apakah kita sudah cukup selektif dalam memilih pergaulan? Apakah kita berani berkata tidak ketika ada ajakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita periksa diri kita masing-masing dan bertanya pada hati kita, apakah kita sudah menjaga diri dari pergaulan yang dapat merusak iman kita? Mari kita lihat sebuah ilustrasi dari kehidupan sehari-hari. Seorang pemuda bernama David baru saja menjadi Kristen dan berkomitmen untuk hidup menurut ajaran Tuhan. Namun, ia memiliki teman-teman lama yang sering mengajaknya untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, seperti klub malam atau pesta yang penuh dengan perilaku buruk. David merasa tertekan dan takut jika ia menolak ajakan mereka, maka ia akan kehilangan teman-temannya. Tetapi, suatu hari, David merasa hatinya sangat terganggu oleh ajakan tersebut. Ia tahu bahwa jika ia terus mengikuti pergaulan tersebut, ia akan menjauh dari Tuhan dan merusak kebiasaan baik yang sudah dibangun. Setelah berdoa dan merenungkan firman Tuhan, David memutuskan untuk berkata tidak kepada ajakan tersebut dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman yang lebih membangun imannya. Ia tidak hanya menemukan kedamaian dalam hidupnya, tetapi juga menemukan teman-teman yang mendukung pertumbuhannya dalam Tuhan. David belajar bahwa berkata tidak kepada pergaulan yang buruk justru membuka pintu bagi pertemanan yang lebih sehat dan berkenan kepada Tuhan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan firman Tuhan hari ini. 1. Kenali diri sendiri dan batasanmu. Sebelum menghadapi pengaruh buruk, kenali dulu siapa dirimu dan nilai-nilai apa yang kamu pegang teguh dalam hidup. Pahami bahwa kamu tidak perlu ikut dalam setiap pergaulan untuk diterima. Keteguhan dalam iman akan membuatmu lebih kuat untuk berkata tidak. 2. Berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan. Saat dihadapkan pada pilihan pergaulan yang buruk, jangan ragu untuk berdoa. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan akan memimpin langkahmu agar kamu bisa mengambil keputusan yang bijaksana. 3. Pilih pergaulan yang membangun iman. Cobalah untuk lebih selektif dalam memilih teman dan komunitas. Bergabunglah dengan kelompok yang bisa memperkuat imanmu, yang bisa saling mendukung dalam kehidupan rohani, dan yang memiliki tujuan yang sama dalam mengikuti Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berani berkata tidak terhadap pergaulan yang buruk. Kami mohon agar Engkau memberikan kami keberanian dan hikmat untuk memilih pergaulan yang membangun iman kami. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup dan tetap teguh dalam iman. Kami tidak hanya ingin menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik yang sudah kita bangun dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk berkata tidak dengan berani terhadap pengaruh buruk dan memilih pergaulan yang membangun iman kita. Semoga renungan hari ini menguatkan saudara untuk menjadi pribadi yang lebih selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, saudara, dan teman-teman, agar semakin banyak orang yang terberkati dan dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.